Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, untuk hari ini kita akan mereview kembali materi bab 4 ya, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap terpuji. Nah, anak-anak ustazah, apakah kalian masih ingat apa itu bertanggung jawab, peduli, dan tawadu? Ada yang masih ingat? Ya, kita akan mereview kembali. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Nah, di dalam agama Islam kita diajarkan untuk mengutamakan sikap bertanggung jawab sebagaimana perintahnya di dalam surah Al-Muddatsir ayat 38. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada berbagai macam sikap tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, apakah kita sudah merapikan tempat tidur sendiri, kemudian sudah mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Nah, kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian kebersihan kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Misalnya piket di rumah. Nah, apakah kita sudah melakukan piket di rumah? Nah, seperti itu ya. Kemudian ada tanggung jawab kepada masyarakat. Ketika ada bersih-bersih, ada gotong royong, apakah kita melakukan itu gitu ya? Apakah kita bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar agar bersih? Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Nah, bagaimana anak-anak ustazah ketika kita upacara pagi? Sikap kita bagaimana? Itu ya. Kemudian yang kelima, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita sudah sholat 5 waktu hari ini? Sudah ya, insya Allah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, kemudian ada sikap tawadu. Ada yang tahu apa itu tawadu? Ya, tawadu itu memiliki arti rendah hati atau biasa kita kenal dengan tidak sombong. Nah, perintah Allah SWT tersebut tentang sikap tawadu terdapat pada surah Asy-Syura ayat 215, yang dimana memiliki arti dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, jadi tawadu adalah perilaku yang tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Nah, tawadu artinya rendah hati atau sombong. Nah, lawan kata dari tawadu adalah takabur. Contoh sikap tawadu. Nah, tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan ataupun minuman. Kemudian sopan dalam kita melakukan tindakan. Kemudian gemar menolong orang yang sedang membutuhkan. Nah, contoh sikap tawadu yang dibenci. Nah, kita mau bersikap baik, kita bersikap sopan karena memiliki maksud dan tujuan, itu nggak boleh ya. Kemudian menolong orang ada maksud ingin mendapatkan imbalan. Oke, selanjutnya peduli. Nah, peduli memiliki arti kita memperhatikan atau menghiraukan. Sikap peduli kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, baik materi atau non-materi, nasihat, ilmu, atau keterampilan. Kepedulian sosial merupakan sikap membantu kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi orang lain dengan memiliki tujuan kebaikan ya.
Oke, itu tadi 3 sikap peduli ya anak-anak ustazah. Selanjutnya adalah surah Anak Kausar dan kandungannya. Kemarin sudah kita ini ya, setoran hafalan surah Al-Kausar ya dan kandungannya. Oke, surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Itu ya artinya ya. Jadi kita harus selalu bersyukur ya. Kita harus mendirikan sholat karena Allah dan berkorban ya. Nah, apa sih Ustazah tentang surah Al-Kausar kandungan itu tentang apa? Yang pertama, menerangkan tentang Allah, tentang memberikan kepada Nabi Muhammad nikmat yang banyak ya. Kemudian yang kedua, menerangkan kita menerangkan tentang 2 perintah kepada Nabi Muhammad, khususnya umat Islam, yaitu untuk kita selalu sholat dan berkurban. Yang ketiga, menerangkan tentang orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan disalah akan terputus rahmat darinya. Ya, jadi waktu itu banyak banget yang gak suka sama Nabi Muhammad gitu ya, banyak yang membenci, dan bagi orang yang membenci tersebut maka terputusnya rahmat dari Allah SWT. Nah, kandungan surah Al-Kausar mengingatkan kita untuk dapat menertibkan ibadah kita, wajib sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berkurban dan mendirikan sholat. Oke, jadi pesan ustazah kepada anak-anak semua, jangan lupa untuk selalu sholat wajibnya ya, salehah. Nah, sekarang tugasnya adalah mengerjakan soal pilihan ganda bagian A ya. Nanti silakan dikumpulkan ya. Ustazah tunggu dikirim di Google Classroom. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baik, semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.